lainnya. Kita bangsa besar, bangsa yang telah teruji di masa lalu, bangsa yang tukang perang, bangsa yang siap membela tanah air walaupun dengan ribuan nyawa melayang dari putra-putri Indonesia zaman dahulu kala. Kedatangan guru kita bersama Abuya Mama Ghufron Al-Bantani yang didampingi oleh menantunya Gus Mujib, juga Sivitas Akademika, para pengasuh Pondok Pesantren Unik, Gus Ubad, Gus Ilyas, juga dari aparat negara Republik Indonesia Bapak Samsuri, Ustadz Mujib udah tadi, para santri, para rombongan dari pesantren Unik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian semua kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, dan takutlah kalian kepada sanak famili. Takut kepada sanak famili, jangan sampai putus silaturahmi. Hari ini keluarga saya yang dapat tugas di Jawa Timur, Abuya Mama Ghufron Al-Bantani, bersilaturahmi, menepung sanak agar ikatan rahim itu tetap terjaga. Kata Rasulullah, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang mau banyak duitnya, siapa orang yang mau kaya raya, mobilnya Alphard kayak Mama Ghufron, tidak Terios seperti saya, wa ayyung sa'alahu fi athari, dan siapa orang yang mau panjang umurnya, fal yasil rahimah, maka jangan sampai putus silaturahmi. Saya sebenarnya sudah mau mampir bersilaturahmi terlebih dahulu ke Abuya Mama Ghufron ketika saya ada acara di Malang di Kiai Saiful Rijal. Setelah itu ada acara diskusi di Profesor Manahem Ali di Surabaya. Saya sudah jadwalkan saya ingin bertemu dengan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani rahimahullah. Tapi ternyata setelah dari pesantrennya Kiai Saiful Rijal di Malang, acara di Surabaya itu dipercepat, akhirnya saya tidak bisa mampir. Walaupun kalah tua, Mama Ghufron lebih tua dari saya, ternyata tidak menjadi penghalang Abuya Mama Ghufron untuk bersilaturahmi ke yang muda terlebih dahulu. Ini adalah contoh yang luar biasa, karena mungkin Allah sudah mencatat itu niat saya. Berarti niat saya itu, Abuya, itu sudah dicatat, dan walaupun belum sempat mampir sudah dicatat mampir. Karena orang yang niat tahajud sebelum tidur kemudian dia bangun sudah subuh, maka dia dihitung tahajud. Karena dia meninggalkan tahajudnya tidak diniati, niatnya pengen tahajud. Saya niat pengen silaturahmi ke Abuya Mama Ghufron di pesantren Unik, kemudian karena suatu hal itu tidak jadi, itu dicatat oleh Allah sudah bersilaturahmi. Jadi tidak salah kalau misalnya Abuya Mama Ghufron walaupun yang sepuh hari ini silaturahmi jasadan kepada saya, karena saya sudah silaturahmi rohanian terlebih dahulu. Dan
beliau ini selain keluarga besar Banten yang dapat tugas di keluarganya di Jawa Timur, karena di Jawa Timur juga keluarga besar kita semua, bah. Orang Banten itu ya nasabnya ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Jogja, ke Cirebon, ke Bandung, ke Sumedang. Jadi semuanya ada ikatan rahim dengan keluarga-keluarga kita setanah Jawa, bahkan se-Indonesia. Karena dalam satu manuskrip dikatakan seluruh raja-raja besar di Nusantara seluruhnya saling kait mengait antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ada sebuah tesis dari para sejarawan bahwa seluruh para raja-raja Nusantara itu semuanya adalah anak cucu dari Raja Salakanegara yang ada di Mandalawangi, Pandeglang. Jadi Indonesia yang hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu memang bukan hanya bersaudara sebagai satu bangsa yang berada di suatu negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memang benar-benar saudara secara nasab dan keturunan. Alhamdulillah Sayyid Tengku Mudaqari ini sudah datang juga ikut bergabung. Monggo Sayyid Tengku Mudaqari Al-Kusyasi. Gus Ali juga hadir ini dua kali nih saya ketemu Gus Ali nih. Monggo Gus Ali dari Madura. Orang Madura ke sini. Jangan di situ. Topinya dipakai saja enggak apa-apa. Gus Ali di sini. Kemarin habis dari Jakarta ya? Acara Bojuk siapa? Keluarga besar Bojo Ahmad. Alhamdulillah. Monggo kopinya bikin lagi yang banyak supaya tamu-tamu kita tidak ngantuk. Saya lanjutkan lagi ya, Abah. Alhamdulillah. Indonesia bukan hanya saudara sebagai sebuah bangsa yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi Indonesia juga adalah saudara nasaban secara nasab. Jadi kalau umpamanya di tes DNA seluruh bangsa Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia ini tes DNA-nya saling bersaudara. Dan ini yang harus terus dijaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanah dari para leluhur-leluhur kita, para the founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru kita para alim dan para ulama yang telah bersepakat dalam berbagai macam perbedaan dari suku bangsa, perbedaan bahasa, tetapi Indonesia adalah bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan merah putih. Dan ini yang harus terus menjadi pusat perhatian setiap pemikiran anak bangsa, geretak hati anak bangsa Indonesia, untuk tidak boleh orang dari luar bangsa Indonesia kemudian ikut campur di dalam kebangsaan kita, kemudian mempengaruhi untuk bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Kita harus lawan setiap upaya-upaya, baik dari dalam maupun dari luar, baik dari luar maupun dari dalam. Siapa orang yang sudah kita anggap menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun dengan perbedaan suku karena mereka pendatang dulunya,
Kalau mereka berbuat baik, mereka mau bersama kita membangun negeri kita ini, negeri warisan leluhur kita, negeri warisan daripada orang-orang tua kita, kita welcome. Tapi apabila ada di dalam hati mereka sebuah niat yang tidak baik dengan keminoritasan mereka sebagai pendatang, kemudian mereka merasa lebih baik dari kita dan merasa lebih berhak atas tanah dan air dari leluhur kita yang diwariskan hari ini kepada kita, maka kita bangsa Indonesia siap untuk melawan mereka. Tidak boleh kita berikan celah, apalagi kita berikan pintu bagi mereka untuk menguasai kita jasadan waruhaniyah. Kita bangsa besar, turunan para raja-raja, harus memiliki jiwa yang besar. Kalaulah sebuah ajaran tata krama, ajaran kesopanan, sementara ajaran itu akan membawa kita menjadi inferior, bangsa yang merasa rendah diri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, maka saya mengharapkan sopan santun itu dihilangkan. Apabila sopan santun anggah ungguh, tetapi kemudian sopan santun dan anggah ungguh itu menjadi celah, apalagi pintu bagi bangsa lain untuk menguasai bangsa kita, saudara-saudara kita, maka sopan santun anggah ungguh seperti itu untuk mereka dihilangkan, bahkan dihapuskan. Kita akan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tinggi ilmu pengetahuan, tinggi akhlak, tinggi sopan santun, tak lainnya. Kita bangsa besar, bangsa yang telah teruji di masa lalu, bangsa yang tukang perang, bangsa yang siap membela tanah air, walaupun dengan ribuan nyawa melayang dari putra-putri Indonesia zaman dahulu kala. Perang Surabaya telah membuktikan betapa putra-putri Indonesia rela untuk menghilangkan kehilangan nyawa mereka demi kemerdekaan mereka dan demi anak cucu mereka di masa yang akan datang. Itu setelah kemerdekaan. Sebelumnya di zaman-zaman kerajaan, bagaimana Majapahit berperang melawan Mongolia, Mongolia yang dapat mengalahkan Khazar, Mongolia yang dapat mengalahkan Baghdad, Mongolia yang dapat mengalahkan Eropa, tetapi ketika berhadapan dengan Jawa, dengan Majapahit, Mongolia lari terkucar kacir pulang ke negeri mereka masing-masing. Dan inilah saudara-saudaraku yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk bersama-sama dengan Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, menjaga setiap jengkal tanahnya, juga menjaga jiwanya. Karena cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya bangunlah badannya, tapi juga bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu, dulur-dulur sekalian, bukan hanya negara lain invasi ke negara kita, tetapi adalah penjajahan mental ketika sebuah ajaran menjadi sebuah penghalang besar bagi kemanusiaan kita untuk merdeka dalam berpikir, merdeka di dalam mendekatkan diri kepada Allah, merdeka di dalam berkarya, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam segala hal. Kemerdekaan adalah hak sepan. Leluhur kita telah mencoret dengan tinta emas sejarahnya masa lalu. Ribuan nyawa dari mereka melayang demi kita hari ini. Mencoret indah tinta emas kesejarahannya di masa lalu, kemudian dia mati sebagai pejuang yang hari ini makamnya kemudian berubah bukan sebagai nama leluhur kita, tapi seakan-akan dia bukan orang Sunda, dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Aceh, dia bukan orang Maluku, dia bukan orang Papua asli, dia bukan orang NTT asli, dia bukan orang Bali asli, dia bukan orang Madura asli. Seakan-akan yang dulu berjuang demi kita hari ini adalah bin Yahya, adalah Asegaf, dan itu sudah ada makam-makam yang dirubah namanya menjadi nama-nama semacam itu. Dan kita tidak boleh biarkan, siapapun tidak boleh biarkan. Ini santri jangan diem aja. Santri narkib ngaji kitab tapi ada di kampungnya buyutnya menjadi bin Yahya, diem aja. Ngedekukul. Ngopi dulu. Tidak boleh lagi. Dan ini alhamdulillah di keluarga besar kita, Abah di Jogja, itu di keluarga-keluarga keraton Jogja beberapa makam-makam palsu. Ini makam tengahnya kosong, dibikin makam. Ini sekarang sudah dihilangkan. 26 makam sudah diluruskan kembali bahwa di situ memang tidak ada makam. Nah, ini kalau kita tidak sadari hari ini, maka sejarah itu akan berbelok, saudaraku Gus Ubad. Jangan hanya mikirin masalah kiai yang anaknya atau istrinya diminta oleh Habib. Sejarah ini yang penting. Ini sejarah ini kalau berubah hari ini, misalnya ini Pak Tentara, ini ada sejarah NU dirubah. Sejarah NU yang kita kenal adalah bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama dengan puluhan kiai-kiai Surabaya, kiai-kiai Jawa Timur, kiai-kiai Cirebon, kiai-kiai Majalengka, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tetapi hari ini berubah, katanya yang mendirikan adalah kabib-kabib, kemudian memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjadi ketua. Karena mereka tidak boleh jadi ketua, katanya karena imigran. Belanda tidak memperbolehkan imigran menjadi ketua perkumpulan. Akhirnya walaupun para kabib ini yang mendirikan, yang dijadikan ketua adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tidak ada sama sekali dalam sejarah pendirian NU narasi-narasi sejarah historiografi semacam ini. Tapi ini mulai dibangun, mulai diciptakan untuk apa? Agar menjadi sebuah legal standing bagi mereka di masa depan untuk menguasai Nahdlatul Ulama. Mereka ada legal standing menjadi ketum, ada legal standing nanti menjadi rais am. Kenapa? Karena pendirinya juga adalah para orang-orang kabaib. Ini yang akan terjadi di masa depan. Kita, emang Nahdlatul Ulama itu bukanlah sebuah organisasi yang eksklusif, tidak. Siapa saja yang pantas untuk menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama ya monggo. Siapa saja yang berprestasi menjadi seorang kiai besar kemudian didukung oleh warga Nahdiyin untuk menjadi rais am ya boleh. Tetapi
harus berjalan dengan natural. Tidak boleh ada hegemoni dan dominasi. Kalau ada hegemoni dan dominasi kesejarahan yang diciptakan hari ini, maka itu akan berjalan tidak natural, akan berjalan diciptakan, dikondisikan untuk meraih sesuatu hal di masa yang akan datang. Itu yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ada Abuya Mama Gufron sebagai penjaga gawang dari Pancasila, penjaga gawang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kami yang muda-muda yang menjadi striker, ada yang menjadi back, biar Abuya Mama Gufron menjadi penjaga gawang. Penjaga gawang insya Allah tidak akan kebobolan karena banyak jurusnya beliau. Abuya ini adalah murid dari Abuya Armin Cibuntu, mursyid Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang merupakan murid daripada Abuya Asnawi Caringin. Abuya Asnawi Caringin adalah seorang mursyid Thariqah dan pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berperang tahun 1926 bersama seluruh murid-murid thariqahnya untuk berusaha memerdekakan Indonesia ini yang masih dijajah oleh Belanda. Walaupun perjuangan beliau ini belumlah tercapai, tetapi adanya perang Caringin 1926 itu telah menjadi catatan Belanda untuk bersikap lebih baik kepada bangsa Indonesia, dan menjadi catatan bahwa apabila seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian mempunyai kesadaran yang sama, maka saya kira tahun itu, tahun 1926 atau beberapa tahun setelahnya, Indonesia sudah merdeka. Tetapi ternyata Indonesia baru ditakdirkan Allah untuk merdeka 1945. Tentu di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus tahun itu. Abuya Syekh Asnawi Caringin juga memiliki murid Syekh Abdul Muttalib Empang. Nah, saya mengambil thariqahnya dari jalur ini. Abuya Mama Gufron dari jalur Abuya Armin Cibuntu, saya mengambil dari Abuya Abdul Muttalib. Cuma beliau ini sater. Jadi thariqah yang sater, mempunyai murid hanya beberapa orang. Kemudian kalau Mama Armin Cibuntu waliullah masyhura, wali Allah yang masyhur. Jadi memang beliau dikenal seorang wali, beliau banyak tamu, banyak murid dan lain sebagainya. Ada wali-wali Allah itu yang oleh Allah diizharkan, diibrazkan. Ada wali Allah yang diikhfakan. Dalam setiap masa ada kekasih-kekasih Allah yang alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu mereka yang diibrazkan untuk menjadi suri tauladan bagi manusia. Ada yang diikhfakan untuk mempunyai beberapa murid saja, kemudian diberikan setiap generasi, demikian ila yaumil qiyamah. Keduanya sama-sama bermanfaat bagi umat untuk menjaga warisan daripada wirasatan nabawiyatan min sayyidina Muhammadin ila sayyidina Ali ibn Abi Talib summa ila man ba'dahu summa ila man ba'dahu summa ilaina fi yaumina hadza. Alhamdulillah. Maka beliau